Namaku Bayu. Aku bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib. Seumur hidupku, aku mencoba hidup logis, sederhana, dan lurus-lurus saja. Tapi malam ini, aku menulis ini dengan tangan gemetar, karena aku tahu apapun yang sedang menatapku dari ujung ruangan bukan lagi manusia. Tapi dia adalah istriku, Sekar. Aku bertemu Sekar 2 tahun lalu, saat aku dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil di lereng pegunungan. Aku seorang teknisi jaringan. Desa itu belum tersentuh internet. Jadi tugasku adalah memasang pemancar dan kabel. Penduduknya ramah, tapi ada semacam batas tak tertulis tentang daerah-daerah yang tidak boleh dikunjungi. Salah satunya adalah jalur hutan pinus di barat desa. Jangan ke sana malam-malam, Mas, kata Pak Lurah. Banyak yang nyasar, ada yang nggak balik. Tentu saja aku abaikan. Aku pikir itu hanya mitos biasa untuk menakut-nakuti pendatang. Sampai suatu malam, setelah bekerja sampai larut, aku lewat jalur hutan itu. Jalannya lebih cepat menuju ke tempat penginapan. Kabut mulai turun, dingin menusuk. Saat aku menyusuri jalan setapak, aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di tengah kabut, mengenakan kebaya putih, rambut panjang tergerai, dan tanpa alas kaki. Dia tersenyum padaku. Namaku Sekar, katanya lembut. Entah kenapa aku tidak takut. Ada sesuatu dalam dirinya yang menenangkan. Kami bicara cukup lama malam itu. Tentang banyak hal, desa, malam, bintang, kesepian. Sejak malam itu, aku sering kembali ke sana. Selalu saja dia ada, menungguku. Kami berbincang, terkadang duduk di bawah pohon besar, terkadang hanya saling diam. Tapi itu cukup. Aku merasa menemukan seseorang yang benar-benar mengerti aku. Sampai akhirnya, aku menyatakan cinta. Bodohnya aku benar-benar jatuh hati pada dia, yang bahkan aku tidak tahu tinggal di mana. Dia menatapku lama, lalu bertanya, "Kau sungguh ingin bersamaku?" Aku mengangguk. "Maka nikahi aku. Tapi jangan bawa siapapun. Hanya kita." Di bawah pohon tempat pertama kita bertemu. Aku menyetujui tanpa pikir panjang. Pernikahan itu aneh. Malam bulan purnama. Sekar sudah menunggu dengan kebaya pengantin. Wajahnya begitu cantik, tetapi terlalu pucat. Tak ada saksi, tak ada pendeta. Hanya dia, aku dan pohon besar itu. Dia mengikat benang merah di jari kami berdua, membacakan mantra dalam bahasa yang tidak kupahami. Lalu dia memelukku, lama, sangat lama. Dan malam itu, aku resmi menjadi suaminya. Dia membawaku ke rumahnya, gubuk tua yang bahkan tidak terlihat dari jalan setapak. Di dalamnya penuh bunga melati, dupa yang selalu menyala, dan sebuah cermin besar yang ditutup kain hitam. "Jangan pernah buka itu," katanya. Aku tinggal bersamanya sejak malam itu. Pekerjaanku selesai, tapi aku tidak pulang ke kota. Aku bilang pada rekan-rekan bahwa aku jatuh cinta dan ingin menetap. Mereka menganggap aku gila. Aku tak peduli. Tapi pelan-pelan, sesuatu berubah. Sekar bukan seperti dulu. Dia tidak pernah keluar siang hari. Bahkan saat pagi pun, dia hanya berada di kamar, membelakangiku. Wajahnya hanya kulihat saat malam, dan kadang berbeda, kadang terlalu cantik, kadang matanya hitam semua, kadang tidak berkedip sepanjang malam. Dia mulai melarangku keluar. Katanya dunia di luar berbahaya. Katanya aku harus tetap bersamanya, karena dunia tak akan menerima kita. Lalu mimpi-mimpi itu datang. Aku bermimpi terbangun di ranjang yang dikelilingi lilin. Tubuhku terikat, dan Sekar berdiri di atas tubuhku, sambil menyanyikan lagu Jawa yang lirih dan menyayat. Di mimpi itu, aku melihat bayangan wajah-wajah lain. Puluhan lelaki, semua terikat, semua ketakutan, dan semua akhirnya membusuk. Aku terbangun sambil berkeringat, tapi Sekar selalu ada di sampingku, tersenyum. "Mimpi buruk ya, Mas?"
Tenang, aku akan jaga kamu. Aku mulai mencari tahu. Aku kembali ke desa, pura-pura membeli sembako. Aku tanya-tanya tentang Sekar. Sebagian warga langsung terdiam saat mendengar namanya. Hingga akhirnya seorang wanita tua memanggilku ke warung belakang. "Kamu tinggal sama Sekar?" Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Dia bukan manusia, nak. Dulu dia memang gadis desa ini, cantik. Tapi keluarganya dibakar hidup-hidup karena dituduh mempraktikkan ilmu hitam. Sejak itu, Sekar menghilang. Tapi banyak laki-laki datang ke sini, lalu tak pernah kembali. Katanya, dia menunggu suami. Malam itu, aku mencoba kabur. Aku berpura-pura tidur. Saat Sekar keluar ke belakang rumah, aku lari. Tapi jalannya berubah. Hutan pinus tak lagi sunyi. Pepohonan seperti menutup jalanku. Akar-akar menjulur seperti tangan. Aku kembali ke jalur yang sama. Tapi tiba-tiba aku sudah berada di depan gubuk lagi. Nafasku tercekat. Sekar berdiri di depan pintu. Senyumnya lebar. Mata hitamnya kosong. "Kamu suamiku. Sampai mati pun kamu tetap milikku." Dia membuka kain di depan cermin. Aku melihatnya. Dan aku menjerit. Cermin itu memperlihatkan aku duduk sendiri di ruangan gelap. Tubuhku kering seperti mumi, tapi jiwaku masih hidup. Dan Sekar berada di belakangku, memelukku dengan tangan penuh darah. Sekarang aku menulis ini dari dalam gubuk. Sekar sedang di luar, mencari bunga, katanya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku tahu aku tak bisa pergi. Setiap kali aku mencoba kabur, aku terbangun kembali di sini. Dengan cermin itu menatapku, dengan bau bunga melati yang semakin menusuk, dan Sekar yang semakin rusak. Wajahnya mulai mengelupas, tapi dia tetap tersenyum. Dia tetap menyebutku Mas Bayu, suamiku. Dan setiap malam saat tidur, aku mendengar suara-suara pria lain menangis dari balik dinding. Kalau kamu membaca ini dan suatu hari ada wanita di hutan yang tersenyum padamu sambil mengenakan kebaya putih, jangan balas senyumnya. Jangan bicara padanya. Dan jangan pernah sekalipun menerima ajakannya untuk menikah. Sudah 5 hari aku tidak melihat matahari. Waktu tidak berjalan seperti biasa di tempat ini. Aku tidur, tapi tak pernah benar-benar istirahat. Aku makan, tapi tubuhku tak pernah merasa kenyang. Dan yang paling menyeramkan, aku mulai mendengar suara-suara di dalam kepalaku. Mereka berbisik dalam bahasa yang sama seperti mantra yang dibaca Sekar saat malam pernikahan. Aku tak tahu apa artinya, tapi setiap kali suara itu muncul, tubuhku kaku seperti ditusuk dari dalam. Sekar tahu. Dia hanya bilang, "Itu saudara-saudaramu. Mereka sedang memanggilmu." Semalam, aku mengintip isi loteng rumah. Aku pikir di sanalah asal suara itu. Tangga kayunya lapuk. Setiap anak tangga berderit seperti menjerit. Aku naik perlahan. Bau busuk menguar. Dan saat aku membuka pintu kecil di atas, aku nyaris pingsan. Mayat, belasan. Semua laki-laki. Membusuk, terikat, dengan benang merah di jari manis tangan kanan mereka. Seperti aku. Dan di tengah lotong itu, ada foto kami berdua. Aku dan Sekar. Tapi wajahku tak ada. Hanya siluet gelap. Aku muntah. Aku turun tergesa-gesa, tapi Sekar sudah berdiri baik bawah. Matanya menghitam seluruhnya. Dari mulutnya menetes darah segar. "Kamu sudah melihatnya ya? Bagus. Sekarang kamu tahu. Kamu akan tinggal di sana bersama mereka suatu hari nanti." Aku berteriak, lari keluar rumah. Tapi hutan selalu membawa kakiku kembali ke tempat ini. Aku seperti tikus yang mengejar cahaya, hanya untuk kembali ke perangkap yang sama. Hari ini, aku tidak merasa seperti Bayu lagi. Aku melihat bayanganku sendiri. Kulitku mulai memucat. Urat-uratku tampak seperti akar kering di bawah kulit. Aku tak lagi bisa tidur lama.
Kadang aku berdiri di depan cermin tertutup kain itu selama berjam-jam, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih manusia? Scar kini jarang bicara, tapi dia sering menyanyi lagu yang sama setiap malam. Sira mulih, sira bali. Saking pati, teko urip, janji tresna ora bisa melayu. Kabeh bakal bali marang aku. Aku takut suatu hari aku mulai ikut menyanyi. Malam ini, Scar membawa lilin. Dia menyuruhku berdiri di tengah kamar, membuat lingkaran dari bunga melati dan darah ayam. Katanya, ini upacara penyatuan roh. Dia bilang, ini tahap akhir. Katanya, kalau aku bertahan, aku akan jadi seperti dia, abadi. Tapi jika gagal, aku akan menjadi bagian dari dinding rumah ini, seperti semua suaminya sebelumnya. Seperti suara-suara yang kini tak berhenti memanggilku dari balik lantai. Dan sekarang, aku menulis ini sebagai perpisahan. Karena setelah ini, aku mungkin tak bisa menulis lagi. Jika kau menemukan tulisan ini, tolong bakar rumah ini. Kuburkan semua mayat di dalamnya. Dan jika kau melihat perempuan bernama Sekar, jangan pernah lihat wajahnya. Jangan pernah balas senyumnya. Dan jangan pernah sekalipun menikah dengannya.